Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ayu Wandira, NIM 3118174 dari kelas 4D Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pemanis makanan. Yang pertama ada definisi. Definisi dari pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Pemanis merupakan komponen bahan pangan yang memberikan rasa manis tetapi tidak mempunyai nilai gizi atau disebut non-nutritive sweeteners. Kemudian ada jenis pemanis. Pemanis terdiri dari dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama, pemanis alami. Pemanis alami adalah pemanis yang berasal dari bahan-bahan nabati atau hewani seperti tebu, gula merah, madu, gula kelapa, gula jagung, dan kayu manis. Selain itu, ada juga sukrosa, laktosa, maltosa, galaktosa, deglukosa, dan lainnya. Tidak mengandung vitamin, tidak ada serat kasar, hanya sejumlah mineral, akan tetapi tetap mengandung kalori 394 kalori dalam setiap 100 gram bahan. Yang kedua, pemanis buatan. Pemanis buatan, bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan tetapi tidak memiliki nilai gizi. Memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai ribuan kali lebih manis dibandingkan dengan gula alami. Diperoleh secara sintesis melalui reaksi-reaksi kimia di laboratorium maupun skala industri. Untuk selanjutnya yaitu contoh pemanis buatan. Sesuai dengan keputusan Badan POM tahun 2004 pasal 22, pemanis buatan digunakan untuk makanan rendah kalori dan makanan tanpa penambahan gula. Berikut contoh-contohnya ada 13. Yang pertama aspartam, kedua isomolat, ketiga silitol, keempat maltilol, yang kelima manitol, yang keenam sorbitol, selanjutnya laktiltol, kemudian ada asilfulfam kalium, ada alitam, ada 10 beotam, ke-11 siklamat, 12 sakarin, dan yang terakhir sukralosa. Kemudian ada cara isolasi. Dapat dilakukan isolasi dengan cara ekstraksi atau dengan cara penyarian. Dengan cara ekstraksi ada 6 tahap. Yang pertama, 5 gram sampel dihaluskan, kemudian dibungkus dengan kertas saring, lalu masukkan ke dalam alat coklat, kemudian ekstraksi dengan pelarut yang sesuai, misal ether, etanol, atau metanol. A21-22 siklus, cairan penyari sudah tidak berwarna pekat. Yang kelima, keluarkan hasil sarian dan keringkan. Dan yang terakhir, timbang bobot ekstra. Kemudian yang kedua, cara penyarian. Ada 4 cara. Yang pertama, 3 gram dihaluskan, kemudian larutkan dengan aquades. Yang ketiga, apabila positif, itu larutan penyari eter atau kloropom. Dan yang terakhir, keluarkan larutan eter atau kloropom. Kemudian ada siklamat. Siklamat sebagai pemanis buatan digunakan dalam bentuk garam kalsium atau kalium natrium siklamat, berbentuk kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah larut dalam air maupun etanol, serta berasa manis dan tahan panas. Tidak menimbulkan aftertaste, sehingga banyak digunakan terutama dalam produk-produk minuman ringan. Batas maksimum penggunaan siklamat menurut ADI atau Acceptable Daily Index yang dikeluarkan oleh FAD ialah 500 sampai 3000 ppm. Kemudian ada uji kualitatif siklamat, yaitu dengan uji pengendapan. Yang pertama, preparasi sampel. Yang kedua, 10 ml sampel ditambahkan 20 ml aquades dalam air meyer kemudian disaring. Yang ketiga, diasamkan dengan HCl ditambahkan 1 ml BaCl2. Yang keempat, ditambahkan 1 ml larutan NaNO2 lalu dipanaskan. Yang terakhir, jika muncul endapan putih, maka sampel mengandung siklamat. Kemudian ada uji kuantitatif siklamat, yaitu dengan titrasi nitrimetri. Yang pertama, preparasi sampel. Yang kedua, 10 ml sampel ditambahkan 40 ml aquades ditambah HCl pekat dalam air meyer. Yang ketiga, ditambahkan 5 tetes indikator tropeolin 00 ditambahkan 3 tetes metil biru. Yang keempat, titrasi dengan baku NaNO2 0,1 m. Yang terakhir, catat volume titrasi. Kemudian ada sakarin. Sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah, dan mudah larut dalam air, serta berasa manis.
Sakarin memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 300-500, tingkat kemanisan sukrosa dengan tanpa nilai kalori. Biasanya digunakan dalam produk makanan atau minuman seperti soft drink, permen selai, dan lainnya. Batas maksimum penggunaan sakarin menurut Adi 5 mg. Kemudian ada uji kualitatif sakarin, yaitu dengan uji resorsinol. Yang pertama, preparasi sampel, kemudian 10 ml sampel ditambahkan 50 mg resorsinol. Kemudian ketiga, H2SO4 pekat lalu dipanaskan dan didinginkan. Yang keempat, 10 ml H2O ditambahkan NaOH 5M berlebih. Dan yang terakhir, hasil positif berbentuk warna hijau berfluoresensi. Kemudian ada uji kuantitatif sakarin, yaitu dengan uji alkalimetri. Yang pertama, preparasi sampel. Yang kedua, sampel 10 ml diasamkan dengan HCl 3%, dimasukkan dalam corong pisah. Yang ketiga, ekstraksi dengan 25 ml ether, diambil lapisan ekstrakernya. Yang keempat, tambahkan 75 ml air panas. Dan yang terakhir, titrasi dengan NaOH 0,1 N, ditambahkan indikator fenolphthalein, dan catat volume titrasi. Kemudian ada sorbitol. Sorbitol atau disorbitol atau D-glukitol atau D-sorbit adalah monosakarida poliol berbentuk granul atau kristal berwarna putih dengan titik leleh berkisar antara 89 derajat sampai 101 derajat Celcius, higroskopik dan berasa manis. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan relatif sama dengan 0,5 sampai 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori sebesar 2,6 kalori, setara dengan 10,87 kalori. Sorbitol termasuk dalam golongan GRAS atau General Record as Safe sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan crash gigi, dan sangat bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori. Ada identifikasi sorbitol. Yang pertama, ambil sampel 4 ml, tambahkan 7 ml metanol, 1 ml benzaldehid, dan 1 ml asam klorida. Kocok dalam pengocok mekanik sehingga berbentuk hablur, saring dengan penghisapan. Kemudian larutkan hablur dengan 20 ml air mendidih yang mengandung 1 gram natrium bikarbonat, saring selagi panas, dinginkan filtrat, saring dengan penghisapan. Cuci dengan 5 ml campuran metanol dan air volume sama. Keringkan di udara, suhu lebur hablur antara 174 dan 179. Dan yang terakhir, aspartam. Berbentuk kristal putih, berbau, sedikit larut dalam air manis. Kemudian aspartam merupakan zat aktif yang berasal dari sumbernya adalah pemanis rendah kalori yang dibuat terutama dari 2 asam amino, asam fenolamin dari buatan. Aspartam memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 60 kali sampai dengan 220 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori sebesar 0,4 kalori atau setara dengan 1,67 kalori. Aspartam sebagai pemanis buatan dengan ADI sebanyak 50 mg berat badan. Kemudian ada uji kuantitatif aspartam dengan uji KLT. Yang pertama, preparasi sampel. Yang kedua, fase diamnya itu silika gel 60 GF 254, fase geraknya in-butanol, asam asetat glasial, dan air 2:1:1, kemudian sampel ditotolkan di silika. Yang keempat, noda dilihat di bawah lampu UV pada panjang gelombang 254 nm. Kemudian yang terakhir, warna coklat menunjukkan adanya aspartam dengan RF 0,43. Kemudian ada uji kuantitatif aspartam, yaitu dengan uji KCKT. Yang pertama, preparasi sampel. Yang kedua, fase gerak aqueous, asetonitrit 80:20, kemudian kolom C18, dimensi kolomnya 250 x 4,6 nm. Kemudian laju alir 1,0 ml per menit, kemudian detektor ultraviolet 2220 nm. Yang terakhir, sampel disaring dengan filter 0,45 nm, kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut Permenkes RI nomor 208 Menkes per 4.1985, di antara semua pemanis buatan, hanya beberapa yang diizinkan penggunaannya seperti sakarin, siklamat, dan aspartam dengan jumlah yang dibatasi dosis tertentu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.